selamat datang di kisah yang penuh emosi dan dilema. Bagaimana jika cinta hadir di tempat yang paling tak terduga? Bagaimana jika seorang ibu mertua yang lumpuh justru jatuh hati pada menantunya sendiri? Ini adalah cerita tentang perasaan yang terlarang. Tentang sebuah kasih sayang yang tumbuh di antara batas-batas yang seharusnya tidak dilewati. Dapatkah cinta ini bertahan? Atau justru harus dikubur dalam-dalam demi menjaga kehormatan? Mari kita simak kisah yang menyentuh hati ini. Ibu mertua yang lumpuh dan cinta yang tak terucap. Matahari mulai merangkak naik di ufuk timur. Sinarnya menembus jendela kamar seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna. Ia terbangun dalam kesunyian yang sudah menjadi teman setianya sejak 2 tahun terakhir. Sejak kecelakaan tragis yang merenggut kemampuan kakinya untuk bergerak, ia hanya bisa duduk di kursi roda, menggantungkan hidup pada orang-orang di sekitarnya. Dulu, kehidupannya tak sesepi ini. Suaminya, Pak Burhan, telah tiada sejak 5 tahun lalu akibat serangan jantung. Dan anak sematawayangnya, Rina, kini bekerja di luar kota. Meski sesekali Rina pulang, tapi lebih sering ia hanya bisa mendengar suaranya melalui telepon. Namun, ada satu orang yang kini menjadi penopangnya, seseorang yang dengan setia merawatnya tanpa keluhan, menantunya, Faisal. Faisal adalah seorang pria berusia 30 tahun, suami dari Rina. Ia pria sederhana, pekerja keras, dan memiliki hati yang begitu lembut. Sejak Rina memutuskan untuk menerima pekerjaan di luar kota, Faisal memilih untuk tinggal bersama ibu mertuanya agar bisa merawatnya lebih baik. Awalnya, Bu Ratna menolak mentah-mentah usulan itu. Tidak perlu, Faisal, ibu bisa tinggal sendiri. Tidak usah repot-repot menjaga ibu, katanya waktu itu. Namun, Faisal tetap bersikeras. Ibu tidak boleh sendirian, saya sudah menganggap ibu seperti orang tua saya sendiri. Lagi pula, saya tidak bisa membayangkan ibu tinggal sendirian dalam kondisi seperti ini. Akhirnya, dengan berat hati, Bu Ratna menerima. Kini, setiap hari Faisal lah yang membantunya menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari memasak, menyuapi makanan, mengangkatnya ke tempat tidur, hingga sekedar menemannya berbincang saat sore hari. Hari-hari yang sunyi pagi itu, Faisal masuk ke kamar Bu Ratna dengan membawa nampan berisi sarapan. "Selamat pagi, Bu," sapanya dengan senyum khasnya. Bu Ratna menoleh dan tersenyum tipis. "Pagi, Sal," Faisal dengan cekatan meletakkan nampan di meja kecil di samping ranjang. Ia membantu Bu Ratna untuk duduk dengan posisi lebih nyaman, lalu mulai menyuapinya perlahan. "Makan yang banyak, Bu. Nanti kalau kurang sehat, Rina bisa marah-marah sama saya," gurau Faisal. Bu Ratna hanya tertawa kecil. Sejujurnya, kehadiran Faisal membuat hatinya terasa lebih ringan. Ia tak pernah membayangkan seorang menantu bisa begitu perhatian padanya. Setelah sarapan selesai, Faisal mengganti baju Bu Ratna dengan telaten. Meskipun Bu Ratna sudah terbiasa dengan rutinitas ini, ada perasaan aneh yang mulai merayap di hatinya setiap kali Faisal menyentuhnya dengan lembut. Saat Faisal membantunya menyisir rambut, Bu Ratna memperhatikan wajah menantunya dengan saksama. Wajah yang teduh, penuh ketulusan, dan tatapan yang selalu membuatnya merasa nyaman. Di usia yang tidak lagi muda, seharusnya ia tidak merasakan getaran aneh ini. Namun, mengapa hatinya berdebar setiap kali Faisal berada di dekatnya? Ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai kekaguman belaka. Tapi semakin hari, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Malam itu, setelah makan malam, Faisal duduk di teras rumah sambil menikmati segelas teh hangat. Bu Ratna, yang sudah siap tidur,
memutuskan untuk menemaninya sebentar. Faisal segera mendorong kursi rodanya ke samping kursinya. "Ibu belum ngantuk?" tanya Faisal. Burhatna menggeleng, kadang-kadang sulit tidur. Mereka terdiam sejenak. Suasana malam begitu tenang, hanya terdengar suara jangkrik bersahutan di kejauhan. "Sal," panggil Burhatna pelan. Faisal menoleh. "Ya, Bu. Kamu ini orang yang baik?" "Ya. Rina beruntung memiliki suami seperti kamu." Faisal tersenyum malu. "Ah, Ibu berlebihan. Saya hanya melakukan yang seharusnya saya lakukan." Burhatna terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ada perasaan yang ingin ia ungkapkan, namun ia tahu betapa terlarangnya itu. Akhirnya, ia hanya menghela nafas panjang. "Terima kasih ke Faisal." Faisal mengangguk, tidak menyadari bahwa dalam hati ibu mertuanya ada cinta yang mulai tumbuh. Cinta yang tak seharusnya ada. Sudah beberapa minggu berlalu sejak Burhatna mulai merasakan getaran aneh setiap kali bersama Faisal. Semakin hari, perasaan itu semakin kuat, mengusik hatinya. Ia berusaha menepisnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah perasaan sesaat. Namun, bagaimana bisa ia menyangkalnya ketika setiap pagi yang ia lihat adalah senyuman hangat Faisal. Pagi itu, seperti biasa, Faisal membantunya berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Tangannya yang kuat menggenggam tubuh Burhatna dengan penuh kehatian. Saat tubuh mereka begitu dekat, Burhatna bisa merasakan degup jantungnya sendiri yang berdetak lebih cepat dari biasanya. "Ibu baik-baik saja?" tanya Faisal ketika melihat wajah Burhatna sedikit pucat. Burhatna tersentak dari lamunannya. Ibu baik-baik saja. Mungkin hanya sedikit pusing." "Kalau begitu, saya buatkan teh hangat ya." Faisal tersenyum, lalu dengan sigap menuju dapur. Burhatna hanya menatap punggung Faisal yang perlahan menjauh. Hatinya terasa penuh. Ia ingin mengusir perasaan itu, tapi semakin ia mencoba, semakin hatinya berteriak ingin memiliki lebih banyak momen seperti ini. Hari-hari berlalu dan tanpa disadari, Burhatna semakin menikmati perhatian Faisal. Setiap kali pria itu membantunya makan, menyisir rambutnya, atau sekadar menemaninya berbincang di sore hari, ada debaran halus yang membuatnya merasa hidup kembali. Suatu sore, saat Faisal tengah duduk di sampingnya sambil membaca koran, Burhatna mencuri pandang. Ia memperhatikan rahang tegas Faisal, matanya yang teduh, dan cara pria itu sesekali mengernitkan dahi saat membaca berita, yang mungkin kurang menyenangkan. "Ibu, kenapa menatap saya seperti itu?" Pertanyaan Faisal membuat Burhatna tersentak. Wajahnya sedikit memarah, lalu buru-buru menggeleng. "Tidak, hanya, ibu teringat sesuatu saja." Faisal tersenyum, lalu melipat korannya. "Apa itu?" Burhatna terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia ingin berkata, "Aku teringat bagaimana rasanya jatuh cinta lagi." Namun, tentu saja ia tak bisa mengatakannya. "Ibu teringat almarhum suami ibu," jawabnya akhirnya. Faisal mengangguk pelan, "Pasti ibu sangat merindukannya." Burhatna hanya tersenyum tipis. "Rindu? Entahlah." Yang ia tahu, saat ini hatinya justru merindukan sesuatu yang lain. Malam itu, hujan turun deras. Listrik di rumah mereka padam, meninggalkan kegelapan yang pekat. Faisal segera menyalakan lilin dan meletakkannya di meja ruang tamu. "Ibu kedinginan?" tanyanya sambil menghampiri Burhatna yang duduk di kursi rodanya. Burhatna menggeleng, meski sebenarnya udara malam itu menusuk kulitnya. Faisal, tanpa berpikir panjang,
melepaskan jaketnya dan menyelimutkan ke tubuh ibu mertuanya. Ibu harus tetap hangat. Hati Burhatna bergetar. Ia menatap Faisal yang duduk di sampingnya. Cahaya lilin memantulkan bayangan lembut di wajah pria itu. Dalam keheningan yang hanya diiringi suara rintik hujan, Burhatna merasa seakan waktu berhenti. Faisal menoleh dan menangkap tatapan Burhatna. "Ibu, kenapa?" Burhatna buru-buru mengalihkan pandangannya. Tidak apa-apa." Namun, dalam hatinya, ada satu hal yang ia sadari dengan jelas. Ia jatuh cinta. Malam itu setelah hujan reda, Burhatna masih duduk diam di ruang tamu. Cahaya lilin yang temaram membuat suasana terasa lebih intim, lebih mendalam. Ia menatap Faisal yang masih duduk di sampingnya. Matanya menyorotkan ketulusan yang selalu membuat hati Burhatna bergetar. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan jatuh cinta lagi. Apalagi kepada menantu laki-lakinya sendiri. Ini adalah perasaan yang salah, ia tahu itu. Namun, hatinya seolah tidak peduli. "Sal," panggilnya pelan. Faisal menoleh dengan ekspresi lembutnya. "Iya, Bu." Burhatna ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya tersenyum tipis dan menggeleng pelan. "Tidak, Ibu hanya ingin berterima kasih. Kamu sudah banyak berkorban untuk Ibu." Faisal tertawa kecil. "Ibu tidak perlu berterima kasih. Saya sudah menganggap Ibu seperti orang tua saya sendiri." Jawaban itu membuat dada Burhatna terasa sesak. Ia ingin Faisal melihatnya sebagai seorang wanita. Bukan hanya sebagai ibu mertuanya. Tapi, mungkinkah itu terjadi? Setelah malam itu, perasaan Burhatna semakin tidak terkendali. Setiap kali Faisal mendekat, tubuhnya seolah merespons dengan caranya sendiri. Pipinya merona, jantungnya berdegup lebih cepat, dan kadang ia tanpa sadar menatap Faisal terlalu lama. Faisal, di sisi lain, tampaknya tidak menyadari perubahan itu. Ia tetap bersikap seperti biasa, hangat, perhatian, dan penuh kasih sayang. Suatu pagi, saat Faisal sedang membantu Burhatna berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, sesuatu terjadi. Saat mengangkat tubuh Burhatna, tangan Faisal menyentuh pinggangnya dengan lembut. Selagi itu juga, ada perasaan hangat yang menjalar di tubuhnya. Burhatna menatap Faisal dari jarak yang begitu dekat. Wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. Dadanya naik turun dengan cepat, dan matanya bergetar. Faisal tampaknya menyadari ketegangan itu, tapi ia hanya tersenyum. "Ibu baik-baik saja." Burhatna buru-buru mengangguk meski hatinya terasa kacau. Saat Faisal menurunkannya ke tempat tidur, tangan Burhatna tanpa sadar mencengkeram lengan Faisal lebih erat. Ayah tidak ingin momen ini berakhir begitu saja. Namun Faisal hanya tersenyum dan berkata, "Saya buatkan teh dulu ya." Lalu ia pergi, meninggalkan Burhatna dengan gejolak perasaan yang semakin tak terbendung. Malam itu, Burhatna tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Faisal dan betapa dalamnya perasaan yang kini tumbuh di hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah ia mengakui perasaannya? Tapi bagaimana jika Faisal merasa jijik dan menjauh darinya? Bagaimana jika Rina mengetahui hal ini? Pikirannya semakin kacau. Ia mencoba memejamkan mata, namun bayangan wajah Faisal terus menghantuinya. Pagi harinya, saat Faisal masuk ke kamar dengan membawa sarapan, Burhatna menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Faisal tersenyum seperti biasa. "Ibu tadi tidurnya nyak?" Burhatna menggeleng pelan. "Tidak, Ibu banyak berpikir." "Kenapa? Ada yang Ibu khawatirkan?"
Burhatna ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi ia tidak sanggup. Akhirnya, ia hanya menghela napas panjang. Tidak ada Sal, ibu hanya merasa kesepian. Faisal menatapnya dengan lembut. Ibu tidak sendirian, saya ada di sini. Ucapan itu membuat hati Burhatna semakin tersentuh. Ia ingin mengatakan, aku ingin lebih dari sekadar kehadiranmu, tapi tentu saja ia tidak bisa. Beberapa hari kemudian, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Malam itu, Faisal baru saja selesai membereskan dapur. Ia hendak masuk ke kamar untuk beristirahat. Tetapi suara lirih dari kamar Burhatna menghentikan langkahnya. Sal, panggil Burhatna dengan suara yang terdengar begitu rapuh. Faisal segera masuk dan mendekatinya. Ibu kenapa? Apa sakit? Burhatna menggeleng pelan, lalu menatap Faisal dengan mata yang berkaca-kaca. Sal, duduklah di sini sebentar. Faisal menuruti permintaannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Burhatna dengan khawatir. Ibu ingin bicara sesuatu, ucapnya lirih. Faisal tetap diam, menunggu. Burhatna menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ini adalah saat yang ia takuti sekaligus ia nantikan. Perlahan, ia mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tangan Faisal dengan lembut. Faisal tampak sedikit terkejut, tetapi ia tidak menarik tangannya. Sal, selama ini kamu sudah sangat baik pada ibu, kata Burhatna dengan suara bergetar. Lebih dari sekadar menantu, kamu selalu ada untuk ibu, menemani ibu, merawat ibu. Faisal mengangguk. Ibu tidak perlu mengucapkan terima kasih, saya tulus melakukannya. Burhatna menundukkan kepala, lalu menggenggam tangan Faisal lebih erat. Tapi, ada sesuatu yang ingin ibu katakan. Faisal menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Bu? Burhatna menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Sal, ibu, suaranya tercekat. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara dering telepon memecah keheningan. Faisal buru-buru menarik tangannya dan berdiri. Itu pasti Rina, katanya sambil bergegas mengambil telepon. Burhatna hanya bisa menatap punggungnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia hampir mengatakannya. Hampir. Tapi mungkin, memang sebaiknya perasaannya tetap menjadi rahasia. Malam itu, setelah Faisal menerima telepon dari Rina, Burhatna hanya bisa duduk diam di tempat tidurnya. Dadanya masih berdebar keras. Ia hampir mengungkapkan perasaannya. Hampir mengatakan apa yang selama ini ia pendam. Namun, semuanya buyar dalam sekejap hanya karena suara dering telepon. Setelah beberapa menit, Faisal kembali ke kamar dengan ekspresi tenang. Itu Rina, katanya sambil duduk di kursi di samping Burhatna. Dia bilang mungkin akan lebih lama di luar kota. Ada proyek baru di kantornya yang membutuhkan banyak perhatian. Burhatna mengangguk pelan. Dalam hati, ia merasa lega sekaligus sedih. Lega, karena itu berarti ia masih bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Faisal. Sedih karena ia tahu, semakin lama mereka bersama, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan ini. Setiap hari, perasaan Burhatna semakin berkembang. Ia mulai memperhatikan Faisal dengan cara yang berbeda. Setiap kali pria itu tersenyum kepadanya, setiap kali tangan Faisal menyentuh tangannya untuk membantu berpindah ke kursi roda, ada sesuatu yang menghangat di hatinya. Namun, di sisi lain, rasa bersalah terus menghantui. Aku ini ibu mertuanya, pikirnya setiap malam. Bagaimana bisa aku memiliki perasaan seperti ini? Tapi semakin ia mencoba mengusir perasaan itu, semakin ia terjebak dalam perasaan yang tak bisa dikendalikan.
Suatu sore, saat Faisal membantunya minum teh, Burhatna menatapnya dalam-dalam. "Sal," panggilnya pelan. Faisal menoleh. "Iya, Bu." Burhatna ingin berbicara, ingin mengakui semuanya. Namun, yang keluar dari mulutnya adalah, "Kamu tidak lelah?" Faisal tersenyum. "Saya tidak pernah merasa lelah untuk Ibu." Hati Burhatna semakin bergetar. Malam itu, Burhatna tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidurnya, menatap bulan yang bersinar dari jendela kamar. Pikirannya kacau. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus mengatakan yang sebenarnya, apapun risikonya. Pagi harinya, saat Faisal sedang menyiapkan sarapan, Burhatna memanggilnya ke kamar.